Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhanlah hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, terus teguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita sebagai orang percaya. Ya, firman Tuhan ini juga yang menjadi sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi hari ini kami juga mau kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Roma 14 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi konflik dengan orang lain. Gesekan, ya tidak usah orang jauh, mungkin juga orang terdekat kita. Bisa pasangan hidup kita, bisa anak kita, orang tua kita, bisa teman kita, bahkan teman pelayanan kita. Ya, ini faktornya bisa macam-macam, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa termasuk pemahaman terhadap kitab suci, bisa ya, perbedaan pendapat juga mungkin itu bisa. Ya, jadi banyak hal yang bisa membuat orang akhirnya justru mengalami gesekan. Tapi perhatikan firman Tuhan ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, kalau semuanya punya tujuan yang sama, yaitu ingin supaya ada damai sejahtera, maka diperlukan sikap hati yang mau merendahkan diri. Jadi tidak harus istilahnya pendapatnya itu harus diterima. Ya, tidak harus bahwa dia yang menang. Ya, kadang-kadang seringkali gitu ya, dalam konflik, dalam perdebatan itu inginnya menang. Ingin menang sendiri. Ya, hati-hati ya. Justru sikap yang demikian kalau dimiliki oleh semua orang, ingin menang sendiri, akhirnya yang terjadi justru konflik, bahkan mengarah kepada perpecahan. Nah, kalau udah demikian pasti nggak ada damai sejahtera. Nah, kita mengatakan, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, kalau gontok-gontokan terus, kalau semuanya saling merasa paling benar terus, yang terjadi ya bisa saling membangun. Yang terjadi justru perpecahan. Padahal untuk bisa iman terus dibangun, kehidupan rohani dibangun, dibutuhkan kesatuan, dibutuhkan damai sejahtera. Jadi jangan sampai justru bukannya kesatuan tapi perpecahan. Ya, hati-hati dengan ini. Kadang-kadang kita merasa paling, nah ini loh, baru merasa sudah paling benar, paling hebat. Nah, itu hati-hati. Ya, kita harus sama-sama introspeksi diri. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa apa yang menjadi obrolan kita, pembicaraan kita dengan orang lain itu menyebabkan justru kok makin tidak nyaman, justru nggak damai sejahtera. Wah, ini harus diwaspadai ya. Ya, sekali lagi kita mesti belajar untuk memiliki sikap hati yang merendahkan diri. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, ya. Tetapi asalkan tidak menyimpang dari kebenaran. Intinya itu ya. Jadi kalau cuma obrolan-obrolan, kadang-kadang kan cuma pendapat pribadi, itu aja bisa bikin konflik. Hati-hati ya. Kita dipanggil Tuhan untuk membawa damai, bukan sebaliknya. Ya, coba lihat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah ini,
Ya, di balik semua orang yang mempertahankan pendapat, saling gontok-gontokan. Tetapi kalau kita ada di situ, menjadi salah satu yang terlibat di dalam perdebatan itu, hati-hati, ingatlah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus bisa membawa damai. Ada ungkapan gini, mengalah itu tidak kalah. Ada yang mengatakan merendahkan diri itu bukan rendah diri. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kesatuan, yang justru bisa membuat kita bisa saling membangun. Perhatikan ada kata saling. Jadi dua belah pihak saling membangun, saling menguatkan. Ya, terlebih dalam iman kita kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, hindari hal-hal yang mendatangkan perpecahan, hal-hal yang menyebabkan justru kita kehilangan damai sejahtera. Hindari yang demikian. Miliki sikap hati merendahkan diri. Ingat sekali lagi, merendahkan diri bukan rendah diri. Mengalah bukan kalah. Ya, tetapi kalau kita mau melakukan itu, berarti kita memposisikan diri bahwa kita ini orang-orang yang siap membawa damai. Ya, orang yang membawa damai adalah orang yang mau mengalah, orang yang mau merendahkan diri, ya, menghindari konflik yang berkepanjangan, tetapi tetap ada dalam kebenaran. Ingat, bukan berarti terus mengalah, meninggalkan kebenaran. Tidak, selama kita masih dalam kebenaran. Oke, apa salahnya untuk kita ini tidak usah harus berkonfrontasi. Ya, sekali lagi ya, yang menang seringkali ya, kalau kita ngomong tentang perdebatan itu, seringkali yang menang juga dapatnya apa sih, yang kalah juga dapatnya apa sih. Pada istilah menang jadi arang, kalah jadi abu, artinya semuanya nggak membawa kebaikan. Sebaliknya kalau kita dengan rendah hati, dengan kelemah lembutan, ya kita bisa membuat sesuatu yang panas, sesuatu yang mungkin sudah terlanjur keras itu bisa menjadi lembut, menjadi damai. Bahkan dengan demikian itu bisa membangun satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Allah, membawa damai dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang membawa damai. Sebab kami adalah anak-anak Allah, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dimanapun kami berada sudah semestinya memancarkan kasih Tuhan, membawa damai bagi lingkungan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, terus pakai setiap kami sebagai alat-Mu, sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera senantiasa menyertai hidup kami dan juga lingkungan di mana kami berada. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.